Di HMI ini kita tidak hanya sekedar diajarkan mencari uang, tapi juga mencari surga dengan ridho orang-orang di sekitar kita. Di HMI ini kita tidak hanya sekedar diajarkan mencari uang, tapi juga mencari surga dengan ridho orang-orang di sekitar kita, kan, orang tua atau suami, gitu kan. Ya, akhirnya kita berpikir mana yang prioritas, mana yang enggak, itu kita batasannya tahu. Ya, ini waktu itu nggak berangkat, cuman saya minta ketika ada info lain saya izinkan. Akhirnya negosiasi lagi di situ. Makanya saya pikir untuk yang mitra-mitra haji yang saat ini memiliki kendala yang mungkin izin dengan pasangan atau apa, semasa itu bukan sesuatu yang diharapkan. Ada saatnya kita bernegosiasi, kita negosiasikan. Tapi kita juga harus berkomitmen dengan apa yang kita negosiasikan itu dengan keluarga. Kayak tadi misalnya kan, saya bisa susu di sini tanpa harus ngorbanin anak-anak, jadi kita harus buktikan. Jadi di situ harga diri kita sebagai seorang pebisnis, gitu kan. Jadi mencari solusi. Iya, betul. Karena kita di hari ini nggak cuma sampai dari uang. Iya, alhamdulillah. Jadi ibu ini kan walaupun banyak udah jalan juga. Ini mau tanya dong, ada tips-tips nggak sih buat menjaga konsistensi atau menumbuhkan konsistensi? Tips-tips. Dari pengalaman Saya sendiri untuk tetap konsisten di sini, ya, yang pertama saya minta sama Allah gitu kan, untuk dikuatkan dan tetap istiqomah untuk menjalani bisnis yang memang saya sudah menemukan bisnis yang memang kita tidak hanya diajarkan ngejar selamat dunia, ya, tetapi juga dunia dan akhirat, gitu kan. Kemudian luruskan niat. Jadi berusaha untuk meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan di hari ini adalah ibadah kita, bentuk ibadah yang lain. Mungkin kalau saya sendiri merasakan betul, ya, butuh apa ya, tambahan pahala justru, ya kan, karena kayak saya sendiri merasa kalau mau memberikan ilmu agama, saya bukan seorang ustazah, gitu kan. Kalau mau dapat pahala dari apa istilahnya, menghafal Quran, saya bukan menghafal Quran, tapi berusaha menjadi diri yang lebih baik, gitu kan. Meluruskan niat bahwa inilah salah satu cara saya, gitu kan, mencari ridho Allah, mengajak orang-orang untuk terus konsisten di sini, gitu kan. Dan itu terus memberikan ruh. Setiap kali mendapatkan mitra-mitra yang memang mereka punya keinginan sukses di sini, betul-betul kita memang mengajak mereka itu untuk berhasil, tapi tanpa melupakan ada nilai-nilai yang memang harus dipatuhi, terutama aturan perusahaan yang pertama pasti, kemudian yang kedua ada nilai-nilai Islam. Kalau saya sendiri sebagai seorang muslim kan, patokannya kan Al-Quran dan Sunnah, gitu kan. Semasa itu tidak bertentangan, ya tetap kobarkan semangat itu, gitu kan. Nah, akhirnya kita kan terus dapat ruh baru, tetap semangat, dan dari doa keluarga, sahabat, gitu kan, seorang-orang yang bisa menerima manfaat dari keberhasilan kita, itu yang terpenting. Karena jangan sampai kita berhasil tapi keluarga kita, teman-teman kita tidak merasakan apa yang keberhasilan kita saat ini. Dan itu membuat justru semakin kuat untuk terus berhasil di sini. Ya. Ada kalau apa namanya, trik-triknya untuk menjaga kekonsistenan
lain yang berdoa dari utama. Nah, Apa langkah-langkah yang ibu triknya ya. Yang pertama itu pembinaan pendidikan pasti ya. Yang kedua itu meminta arahan ya dari mentor gitu. Saya termasuk orang yang rajin ngadu. Jadi saya kalau habis kegiatan misalnya kan, tapi ngadu di sini dalam hal positif ya. Jadi kalau saya habis HS gitu atau habis jalan keluar kota, misalnya kayak kemarin saya pulang ke Bengkulu kan, ada orang tua sakit, kemudian sampai kurang lebih 1 bulan di Bengkulu itu kan, saya maksimalkan untuk berusaha bagaimana caranya mengerjakan HNI gitu. Saya coba cari mitra di sana gitu. Dan itu apa ya, akhirnya membuat kita semakin ingin apa ya, membuat kita memindset diri kita bahwa kemanapun aku pergi aku akan membawa HNI. Itu Masya Allah. Memanfaatkan keadaan banget, Masya Allah. Iya, karena apa ya, kalau saat ini HNI itu udah bagian dari jiwa saya gitu kan. Jadi kemanapun ya harus memaksimalkan kerja. Masalah hasil ya mungkin beberapa lama di sana, nawarin beberapa orang di sana, ada yang nolak, ada yang nerima gitu. Tapi itulah kerja. Yang namanya pekerjaan kan selalu ada resiko. Gitu. Masya Allah. Setiap kali ada acara kayak gini, setiap LI itu punya cerita masing-masing gitu betul. ya. Jadi saya juga sering sampaikan ke mitra-mitra saya khususnya ya, kalian itu sedang menyusun gitu, kisah sukses kalian sendiri. Kisah sukses saya dengan kalian nanti akan berbeda. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh enak sih seperti ini, enak seperti ini. Tapi tantangan-tantangan yang kalian hadapi yang berbeda-beda itu justru itu yang akan menjadi kisah yang nantinya setiap orang yang mendengarkan itu akan merasa haru gitu kan. Tapi ketika kita mengalami kendala kita berarti apa yang mau kita ceritakan gitu kan? Nggak ada. Habis pula ceritanya. Habis ceritanya. Kalau berhenti ya sudah habis selesai. Iya, habis. Ya Allah, benar. Mesti continue ya Bu ya. Iya, dan jangan cepat bosan. Dan satu lagi saya suka minta sama Allah jauhkan dari rasa bosan. Jauhkan dari rasa sombong dan bosan. Itu yang selalu saya minta dengan Allah. Dan mohon selalu didekatkan dengan orang-orang yang selalu mengingatkan saya. Dan alhamdulillah di HNI saya temukan semua. Di situ bagaimana sederhananya para leader-leader yang memang sudah berpenghasilan luar biasa ya. Saya kalau lihat mereka yang udah prestasinya banyak gitu luar biasa, hati saya langsung ciut. Oh ya Allah, berarti saya ini belum apa-apa dengan mereka gitu. Akhirnya tahu diri kan, oh saya harus bekerja lebih baik lagi, lebih konsisten lagi gitu kan. Iya. Kayaknya di HN ini makin tinggi gitu dan makin low profile. Iya, low profile betul. Nggak kelihatan banget kalau ini leader yang udah Masya Allah banget. Dan tetap kalem gitu. Itu saya juga ngerasa itu berkahnya di Iya. karena kita nggak benar-benar nggak ngejar dunia aja ya. Iya. Berarti Mbak Windy memang harus segera jadi leader ya. Ya doakan semangat. Kita doakan banget ya Allah. Iya, semoga didoakanlah pokoknya ya. Jadi cerita tentang semua itu. Jadi selama bisnis di HNI, apa aja perubahan yang Ibu rasakan? Kalau perubahan, wow banyak sekali ya. Apa aja? Pertama lebih disiplin waktu. Yang kedua lebih konsisten terhadap janji-janji terhadap keluarga maupun terhadap mitra-mitra. Misalnya kalau saya kasih promo tercapai, bisa nggak bisa harus bisa saya berikan buat itu gitu kan. Kemudian dengan anak-anak, dengan suami
juga harus memegang teguh janji-janji gitu. Karena memang perusahaan selalu memfasilitasi kita untuk selalu menjadi lebih baik. Jadi leader-leader di HNI itu selalu diberikan materi yang memang mereka membuat harus lebih baik, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun harus lebih baik gitu kan. Jadi ya makanya semakin hari justru semakin enjoy di sini gitu. Karena selalu mendapatkan hal-hal positif. Nah itu yang membuat saya insya Allah ya tidak akan meninggalkan HNI. Semoga selalu konsisten. Kalau soal mitra, jangkauan mitra itu gimana? Oh, kan HSN di rumah nih. Orang mikirnya saya doang gitu. Itu saya tuh kalau leader-leader terdekat ya yang generasinya di awal itu nggak ada yang jauh-jauh. Saya ada mitra yang sebelah lorong juga buka BC sekarang. Oh iya, itu hebatnya di HNI. Jadi nggak ada bisnis yang dimonopoli. Kan ada beberapa bisnis yang memang misalnya di situ sudah ada cabang, nggak boleh nih, harus satu aja gitu, nggak boleh. Tapi di HNI diberikan peluang seluas-luasnya gitu kan. Jadi siapapun yang berprestasi, ayo bisa buka cabang, ayo bisa apa namanya bersaing dengan yang sudah duluan sukses, bahkan bisa melampaui gitu kan. Itu hebatnya di sini. Terus ya kita kan di sini. Saya ini apa, jagoan kampung ya kalau istilah di HNI ya, jagoan kampung. Makanya leader-leader terdekat itu di sini semua. Kami Doni, Spojok, sebelah lorong, tetangga gitu kan. Nggak ada yang jauh. Cuman kalau jangkauan mitra sampai dengan saat ini udah meluas. Dan alhamdulillah dari yang tetangga tadi gitu kan, mereka ternyata punya akses keluar. Kan nggak semua orang sama dengan saya kan. Jadi ada yang memang dia hobinya traveling, dia memanfaatkan momen itu untuk menemukan tim baru di luar daerah sana. Kalau sekarang Pagar Alam ada, Lahap, kemudian Padang, yang terbaru kemarin ada Batam ada juga ya. Terus kemarin nggak sengaja ada yang nyasar ke sini. Saya dapat mitra di Jayapura. Mudah-mudahan beliau nonton ya, Bu Helmi. Mudah-mudahan nanti setelah suasana membaik bisa eksis lagi, karena sekarang karena pengiriman produk kan agak terkendala, jadi bergerak semampunya saya dulu saya bilang kan. Dan itu itu tadi kata saya bilang, saya serius mencari mitra di sini tapi dapatnya dari mana-mana gitu kan. Nah dari mitra-mitra yang dekat ini mereka punya akses keluar, kemudian punya mitra di luar sana, ya akhirnya meluas juga kan, walaupun tadi nggak bisa kemana-mana. Melebarkan saya dari rumah, melebarkan saya. Saya cabang yang melebarkan makanya. Insya Allah. Benar-benar nggak menutup kemungkinan sukses walaupun kita nggak bisa keluar. Betul. Ini banyak banget depannya ya. Ada yang ketemu yang dia hobinya gerak, kalau nggak gerak ya gatel. ada ketemu ibu kita yang benar-benar nggak bisa gerak, dia bisa tetap sukses. Iya. Jadi nggak jadi halangan banget ya. Betul. Insya Allah. Penasaran saya dengan cerita ini lain. Pantengin lah tiap minggu ya insya Allah. Kalau ada rezeki kesempatan Allah. Sekalian like dan subscribe-nya ya. Itu yang terpenting. Dia harus jalan-jalan terus gitu. Channelnya bisa semakin maju, semakin bisa memberikan manfaat lagi. Siapa tahu di antara para pemirsa kan ada yang punya rambut sama ibu. Iya betul. Pas banyak ibu rumah. Saya juga rajin nih mantengin acaranya ya. Saya lihat cerita kemarin dari ibu biasa, saya bilang ternyata mereka juga nggak kalah semangatnya ujiannya gitu, nggak kalah dengan apa yang saya alami gitu kan. Makanya saya luar biasa pada saat Bunda mengisi tamu di sini kan, kesempatan nih buat menceritakan. Enak di HNI nih, nggak pelit cerita, nggak pelit trik leadernya. Karena justru kerjanya itu cerita. Iya.
daripada ngegosip, daripada ngorek-ngorek aib orang lain, Gibah. ya mending kita korek-korek produk gitu